Enggak, maksud aku kenapa Allah kayak zaman udah berubah nih, mau dong kasih satu nabi lagi di tengah-tengah dunia ini. Karena Di udah tahun selesai, 2025. udah finish. Udah. Karena nggak ada yang berubah sebenarnya. Kenapa alasannya? Nah jadi gini, setiap nabi diturunkan itu ketika ada terjadi perubahan. Makanya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ada 600 tahun. Ketika terjadi terus perubahan besar, maka kemudian datanglah agama Islam untuk kemudian menyelesaikan apa yang dimulai sebelumnya. Nah setelah ini nggak ada lagi perubahan besar, karena problemnya sekarang adalah informasi, dan mukjizat atau miracles-nya Al-Quran adalah informasi. Jadi masih menjawab zaman. Berarti modernisasi itu bahkan hitungannya bukan perubahan besar ya? Tidak, modernisasi itu cuma perubahan dari segi tata cara, bukan dari segi esensi perbuatan. Berarti ini emang nggak terlalu signifikan enough Iya, lah. betul. Jadi tetap bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Makanya Allah bilang, Allah bilang lewat Nabi Muhammad bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah ini. Udah selesai. Nah, itu kan sudah dipastikan juga Iya. Nabi Muhammad terakhir dan kita adalah umat terakhir. Betul. Oh iya, itu juga mutlak bahwa kita umat terakhir. Kita umat terakhir. Wow, maksudnya habis kita mati terus dunia ini kosong. Enggak. Ya kiamat. Bukan kita, maksudnya Bukan setelah Islam generasi-generasi ini. setelah kita pun masih Iya. hitungannya umat Nabi Muhammad. Iya, betul. Maksudnya nggak bakal ada Nggak ada umat bakal baru nabi lagi. gitu. Nah, Iya, kita nggak ada yang ada terakhir. Oke. Setelah ini langsung Antichrist. Setelah Antichrist, Kristus turun lagi. Nabi Isa. Antichrist tuh gue lupa namanya apa? Dajjal. 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 Oke. Berarti sebentar Dajjal. lagi Yesus turun. Siap-siap. Dajjal. Tapi sama kan diajarin di Kristen juga Yesus akan turun nanti. Iyalah second Iya, coming. second coming. Kapan? Nggak ada yang tahu kan? Pas ada chip kan. Tapi lo pernah lihat TikTok nggak? Kayak tanda-tanda kiamat kayak orang masukin chip di Banyak. sini. Ya itu dia yang Nah, bikin itu untuk dapat iya, biar dapat bener. akses. Enggak. Nanti orang pada percaya lagi. Ya, Apa penonton kayak escape nonton- pinter-pinter ya aman ya. Nonton channelnya sepulang sekolah deh, masukin chip itu tanda-tanda kiamat. Enggak, gua gak pernah bahas itu. Ya udah salah. Gila. Dia udah mulai ketemu Ustadz Felix. Iya. Oke, selanjutnya. Surga dan neraka sudah ditentukan sejak lahir. Apakah ini benar? Oh, itu pembahasan takdir kemarin sih. Itu, pas takdir. pembahasan takdir lu tidur. tidur dia. Ya udah. Oh, pas saya pulang berarti kan? Iya. Tapi itu Iya. takdir saya cabut Iya, tuh. tidur dia. Kacau nih orang. Ya udah nanti baca lihat episode takdir. Iya. coba. Oke, lanjut. Oh ini nih. Mengapa dalam Islam kesaksian dua perempuan itu setara dengan satu laki-laki dalam beberapa kasus? Bagus. Apakah ini tuh berarti baru pernah perempuan dianggap kurang bisa dipercaya dibandingkan laki-laki? Bagus. Mau mana lu? Bagus ini pertanyaannya. Mau lu atau Jujur mau? saya baru tahu ini. Oh gitu. Salah. Gue baru tahu ini, gue baru tahu. Kalau gitu aku yang banyak jawab pertanyaan ya. Kalau gitu aku yang jawab ya. Jadi gini ceritanya. Jadi di dalam Islam Ray, dari segi kesaksian, cewek itu nilainya adalah 2 dibanding satu laki-laki. Berarti Contohnya. harus 2 cewek setara sama satu laki-laki. Satu Iya. laki-laki. Nah, pertama sebenarnya gini, dari segi kehidupan, perempuan-perempuan tuh sangat sedikit sekali yang kemudian aktivitasnya di luar rumah. Sehingga dari segi waktu di zaman dulu itu, dari segi itu aja yang bisa menyaksikan ya laki-laki. Itu yang pertama tuh. Dari segi behavior apa ada hubungannya dengan segi populasi dulu? Behavior. Pure behavior. Pure Karena behavior. laki-laki itu pada dasarnya lebih banyak expose ke dunia dibanding Iya, wanita. betul. Tapi kan itu old. Itu Old civilization kan. Betul, Kalau sekarang kan bisa dibilang kayak kan udah 3.0. betul. We are men. Bisa jadi bukan hanya wanita, bukan hanya pria, tapi bisa yang lain. Tapi secara hukum dulunya seperti itu tuh ceritanya tuh. Nah, lalu kemudian crime scene itu kebanyakan bukan melibatkan perempuan, karena domestik itu baru perempuan sebenarnya. Nah, sehingga kemudian 2 perempuan itu setara dengan satu laki-laki, alias untuk memudahkan yang namanya sistem pembuktian aja sih. Jadi ketika ada suatu kejadian, mana ada laki-laki nggak, ada laki nggak, yang ada perempuan nih, ada 2 nggak? Iya. Kalau ada 2 baru bisa diambil. Kalau nggak, itu nggak ada saksinya, nggak bisa. Itu asal usulnya. Nah, itu yang Tapi pertama. modernisasi. Bisa. Kemudian untuk nanti diputuskan untuk bisa berubah. Tapi toh ini pun pentingnya kalau misalnya hukum syariah itu berlaku secara kental gitu. Betul, kan. Kalau enggak mah berarti ini nggak berlaku. Ini cuma karena Betul. ayatnya berkata demikian kan. Betul banget. Yang kedua, yang pembuktian yang paling parah itu biasanya berkaitan dengan tuduhan orang zina. Oke. Karena kalau pencurian dan segala macam ya kita udah tahu lah ya terjadinya plain sight, lalu kemudian ada banyak laki-laki Iya. misalnya di sana karena nggak ada waktu itu nggak ada camcorder atau apa ya. Tapi kalau yang paling parah itu Islam punya peraturan khusus menyangkut dengan orang yang menuduh zina. Namanya had qadzaf. Artinya adalah kalau ada orang menuduh orang lain zina dan tidak terbukti maka dia akan kena hukumannya.
Itu hati-hati banget harus. Contoh, ini perempuan nih. Contoh ya, Fer ya, ada yang kemarin nuduh lu tuh dengan ucapan yang macam-macam tuh. Kalau di dalam Islam, lu bisa bilang bawa ke sini orangnya, buktiin kalau yang dia ngomong, kalau nggak terbukti dia kena hukum. Hukumnya berarti hukum orang berzina diterapkan ke dia. Betul, dicambuk. Enak Dicambuk? kan? Dicambuk. Siapa yang cambuk? Ya ada algojo. Poinnya bukan itu. Hei, poinnya bukan itu. Yang nyambuk Di ada neraka. algojonya. Di neraka dicambuk. Enggak, di dunia. Oh, Di itu dunia, zaman iya. dulu. Nah, kalau iya. sudah zaman sekarang juga sama. Kalau dia sudah dihukum di dunia, dia nggak dihukum lagi di neraka. Mending di dunia dong. Ulangi. Aku ulangi ya. Berarti dosa-dosa Islam Ya. yang dihukum di dunia sesuai dengan aturan dan nggak Ya. dihukum lagi di neraka. Iya, Analoginya itu penebusan bukan? betul. Salah satu fungsi hukum Islam adalah menebus dosa-dosa sehingga nggak perlu lagi nanti ditebus di neraka. Makanya terasa lebih berat kan. Betul. Makanya suatu waktu ada orang zina nanti aku lanjutin ke sini ya. Tapi aku bahas zina dulu ya. Berarti dulu ada zaman dulu itu benar-benar di dalam Islam tidak boleh benar-benar untuk nuduh orang. Karena ini bahaya banget. Tiba-tiba ada orang langsung main lempar tuduhan. Loh, kenapa gue harus mempertanggungjawabkan gue nggak berzina gitu maksudnya. Apalagi bagi cewek. Itu sangat fatal sekali kalau ada orang nuduh cewek berzina. Dia langsung gini contoh ya. Ada orang nuduh, wah Feren berzina. Misal aku nuduh Feren berzina. Hakim langsung kemudian dengar itu ketika aku lapor Feren berzina. Dia bilang, oke Feren sekarang berani sumpah nggak? Aku berani sumpah aku nggak berzina. Maka hakimnya langsung ngeliat aku, mana buktimu? Oh. Kalau lu nggak ada bukti, lu yang kena. Nggak enak kan ya? Nah, maka salah satu bukti adalah saksi. Maka kalau kemudian urusan berzina ini benar-benar dibuat agar jangan sampai orang bisa nuduh orang seenak-enaknya, maka harus didatangin 2 saksi. Laki-laki atau 4 saksi perempuan. Repot kan? Iya, banyak Repot banget. kan? Berarti orang nggak mudah kan tuh nuduh orang kan? Dan kalaupun ternyata dalam kasusnya Rasulullah, nah baru masuk ke dalam hadis tadi, di masa Rasul orang kadang-kadang berzina, berbuat dosa, memang dia nggak ketahuan, tapi orangnya sendiri yang datang pada Rasulullah. Karena dia bilang, aku nggak mau disiksa di neraka, aku lebih baik aku mati di dunia. Maka dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul saya berzina, ada seorang perempuan. Rasul bilang, pergi sana. Karena Rasul nggak mau mudah menghukum orang. Iya. Terus dia datang lagi bilang, ya Rasul saya berzina. Pergi. Dikata lagi, ya Rasul saya berzina 3 kali. Rasul baru nanya, maksudmu apakah seperti pedang masuk dalam sarungnya? Maksudnya dipastikan zina tuh apa maksudnya? Iya. Jangan-jangan dia cuma nempel-nempel doang. Atau apalah nggak gitu kan. apa-apa, Nggak sengaja bukan nggak apa-apa, tapi kayak di situ poinnya. itu juga nggak boleh. Itu jangan. Itu juga nggak Gitu kan. boleh. Tapi Iya, maksudnya terus- dipastikan separah apa. Oke, gitu. apa seperti pedang masuk dalam sarungnya. Artinya tahu kan maksudnya kan ya, apakah sampai di titik itu. Nah, dia bilang iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul bilang, dia lagi hamil kan? Rasul bilang pulang dulu. Sampai kamu melahirkan baru datang lagi. Dicambuk. Ditunda. Oh. Bukan kalau bagi yang sudah menikah dirajam. Dirajam tuh diapain? Dilempar batu sampai mati. Sampai mati? Enggak, ditanam kan badannya. Iya, ditanam badannya. Jadi badan dilempar kita batu sampai ditanam nih segini nih, mati. seleher, terus dilemparin batu sama orang sampai mati. Dan itu hukum di zaman Yesus loh. Hati-hati. Karena di zaman Yesus juga begitu hukumannya, rajam. Kayaknya menarik nih kita bahas satu episode isinya hukum-hukum. Oke. Dia emang Dia sukanya gitu-gitu Dia tuh. sukanya gore. Dia Azab, emang suka siksa azab, kubur, siksa gore, neraka. digaya. Main Menarik setan. sih. Nggak, dari tadi pas dengar Bolon. rajam tuh apa? Dijelasin. Ini harus jadi satu episode sendiri nih baru tuh. Emang orangnya Nah, jadi ketika itu Masokis ya, bener. ketika dia sudah melahirkan, lantas dia bawa, ya Rasul ini ada anaknya nih, sudah lahir. Aku minta aku dihukum. Karena supaya jadi penebus tadi. Aku minta dihukum. Kata Rasulullah, susuin anakmu sampai dia bisa untuk disapih. Disapi. Oh, sampai tidak harus ASI lagi. Wah. Itu namanya disapih. Oke. Dia datang lagi beberapa bulan kemudian anak itu sudah bawa roti di tangannya. Artinya sudah bisa makan tanpa ada air susu dari ibunya. Maka kemudian Rasul katakan, oke, laksanakan hukuman rajam. Dan menariknya adalah ketika dia dirajam, itu darahnya kan mencerat. Karena pakaiannya Khalid bin Walid, salah seorang sahabat. Dia jijik kayak mau bersihin itu. Karena darahnya pezina kan gitu kan ya. Tapi kata Rasul apa? Jangan kamu jijik karena pertaubatan dia sudah Allah terima. Oh, jadi Paham dia ya? habis dirajam, terus Iya. dia masuk surga. Iya.
Artinya dia punya penebus atas dosa-dosa dia, dan fungsi satu lagi adalah pencegah bagi orang-orang lain yang lihat supaya nggak melakukan dosa yang sama. Kalau ada orang lihat gitu, kira-kira berani nggak? Tapi waktu itu Berbuat sama? hukumannya dilegitimasi sama Rasul. Sama Rasul Sekarang sebagai basically pemerintah. nggak ada. Nggak ada dan nggak bisa dilakukan. Karena itu harus ada pemerintah. Karena melibatkan hukum-hukum yang lain, hukum pembuktian. Benar. Kayak tadi dan kalau itu cuma dilaksanakan orang Tapi ya mati banyak. Harus pemerintah atau kalau misalnya terjadi underground gitu misalnya. Nggak boleh, malah haram hukumnya. Malah Contoh haram. ya, Felix Xiao melakukan hukum rajam terhadap jamaahnya yang berbuat zina gitu misalnya. Itu. Sudahlah aku dosa, dia nggak dapat penebus nanti di akhirat. Lo kenapa nggak dapet? Karena bukan Karena itu. pemerintah. Iya, maksudnya Karena harus di level pemerintah harus legal kan. hukum duniawi itu berarti harus Islam dalam bentuk pemerintah yang bisa bereksekusi. Benar. Gak boleh misalnya nabi atau misalnya apa. Nggak boleh. Harus Islam dalam Harus bentuk pemerintah. Dalam bentuk Berarti pemerintah. basically kayak semua itu void dong. Kayak nggak ada relevansinya Untuk sekarang ya, Cuma bacaan doang aja. itulah sedihnya. Oh, tapi di Arab tuh kayak gitu ya katanya. Di Arab ada hukum pancung, ada hukum terus kemudian potong tangan dan segala macam. Menarik. Nah, tapi itu bukan Dia suka yang gitu-gitu emang. tapi menarik coba menariknya gini, coba lu lihat ya. Lu tahu hukum begal? Nggak tahu. Lu tahu begal nggak? Tahu nyopet. Ngeri, bukan nyopet. Oh, Begal tuh ngeri. Ada gininya nih. Begal itu dia ngerampas harta orang dan menyakiti orang sekaligus di saat yang sama. Iya. Jadi bayangin ya. Betul. Begal. Tahu nyolong kan? Bukan, Tahu nggak? Tapi Nggak ada sekedar nyolong. Nyolong beda. Ambil. Heeh. Oh. Ini misalnya lu ngambil motornya, lu nggak cuma ngambil motornya, orangnya juga lu cambuk, lu celurit gitu. Oh, jadi Cambuk double. jadi agojo nih. Double. Nah, jadi kemarin ada di Depok pecah palanya. Aduh. Cewek, by the way. Itu aku pikir gini. Kebayang ya kalau itu anakku ya. Aku kayaknya udah jadi another kind of joker serius. Paham gak sih maksudnya? Kan kita mikir gini. Buset, lu mau ngambil itu aja udah salah kan maksudnya. Tapi lu mau ngambil ya jangan dibaca orangnya lah. Yang di Jogja keletih itu. Iya. Apa keletih atau kelitih? Kelitih. Kelitih itu juga sama tuh. Orang naik motor biasa aja di jalan tiba-tiba dibacok dari belakang coba. Iya. Dan for no reason. Dan orang-orang itu ada yang nggak punya uang. Bayangin, kalau punya uang tinggal masuk rumah sakit. Itu pun udah nggak tahu bisa sembuh atau nggak. Kadang-kadang kena lehernya, kadang-kadang mati dan segala macam. Dia kan anak seseorang atau bapak seseorang tuh. Paham kan? Kalau ada bapak seseorang digituin, coba lihat ada bapak-bapak terus kemudian dibegal gitu kan kesian anak-anaknya kan. Tahu nggak hukum Islam bagi pembegal? Apa tuh? Nih, lu pasti suka. Lu pasti suka. Lu pasti suka. Dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Bersilangan itu Maksudnya gimana? bersilang. Oh berarti kanan kiri. Iya. Kalau nggak kiri kanan. Oh, Yang dipotong. kira gini. Bukan gini. Ini mah velocity. Asal usulnya kenapa kiri ini gitu? Supaya dia nggak sempurna dalam melakukan aktivitas apapun. Karena gini. Menarik sih. Di dalam Islam paling sebel sama orang-orang yang mengganggu tiga. Satu, mengganggu darah orang. Dua, mengganggu harta orang. Tiga, mengganggu kehormatan orang. Dan begal nih ngambil tiga-tiganya. Coba bayangin. Begal itu berarti dari zaman dulu udah ada ya? Sudah ada. Oh, soalnya kan baru tren. Enggak, zaman dulu paling kita naik onta, Iya. misalnya Ada di begal suatu terus tren. diambil ontanya sama Kalau udah viral aja. di TikTok doang kalau dia. Zaman dulu namanya koti utorik. Memotong jalan. Jadi pemotong jalan ada orang-orang yang nungguin orang di jalan Nyegat, terus kemudian nyegat. dibegal. Menarik. Oke. Seneng kan lu kan? selanjutnya, Mau. Masih kuat nggak nih? Nah, Masih Ayo, kuat nggak? aja. Nah, mulai jadi gimana? jadi lu deh. seneng nggak kalau diterapkan hukum Islam kalau kayak gitu? Menarik sih. Menarik. Tapi itu bisa dilihat umum nggak? Bisa. Harus dilihat umum. Ditonton, malah harus ditonton. Nanti kita live. Nanti kita live kan. Ada videonya. Ada dan masuk trending topik. Nah, Tapi ya syaratnya itu dulu pemerintahannya harus full bener-bener pemerintahan Islam. Iya. Oh, di Arab kan? Bukan. Arab pun Kalau enggak. pemerintahnya Islam. Dimanapun itu Jadi kalau maksud- itu iya. mau diterapkan, yang pertama kali harus dilakukan adalah pemerintahannya harus dibikin pemerintahan Islam yang sepenuh-penuhnya. Iya. Baru Iya. hukuman Contohnya nih, hukuman sekarang itu nggak bisa fair. diterapin. Heeh. itu semuanya berdasar dasar Berdasar Al-Quran. syariat Islam. Nah, Iya. Oke, ada nggak negara yang Nggak ada. Nggak ada. Terakhir Saat ini tuh nggak yang ada. pas Golden itu. Iya, Utsmani. Utsmani. Ottoman. Heeh. terakhir tuh berarti ya Ottoman. Ottoman ya. Utsmani. itu negara apa? Negara Islam yang menaungi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena runtuh. karena sudah Pecahan terbesarnya pecah. Turki lah. Iya. Oh, ya. Gitu. Oke, Ya, terakhir.
Oke, terakhir. Nggak apa-apa. Kata lu ada 50. Nggak apa-apa kok. Kita masih kuat sampai nanti Guy datang. Jika Islam mengajarkan keadilan, mengapa dalam hukum waris bagian laki-laki itu lebih besar daripada perempuan? Bagus. Ini Jika bisa alasannya nih. karena laki-laki menafkahi, Ya. bagaimana dengan perempuan yang juga bekerja dan juga mandiri? Bagus. Itu- Koi bisa jawab nih. Oh. Sabar, ulangi lagi dong. Gue mau meresapi. Jika Gue mau coba Islam bikin tesis. mengajarkan keadilan. Jadi gini, aku mau kasih tau dulu premisnya. Di dalam Islam, hak warisnya perempuan tuh setengah daripada laki-laki. Oke. Jadi laki-laki kalau dia dapat 1, perempuan dapat setengah. Nah, tadi pertanyaannya adalah nggak adil dong. Iya. Padahal kan sekarang sama-sama perlu nih. Iya. Nah, gitu. Bukan sama-sama perlu doang. Kalau case-nya misalnya dua-duanya bekerja sebagai Iya. karir dan dua-duanya Iya, menghasilkan itu yang ada. sama. Iya. Nah. Oke. Koi. Sebenarnya jawaban saya di bank di sini nih. Mm-mm. Kalau di pemahaman saya Hmm. balik lagi karena emang laki-laki itu kan penafkah kan dia Betul. kan. Mm-mm. Nah, sedangkan perempuan nanti setelah dia dapat warisan, dia bisa jadi dinikahi oleh orang lain, dia dapat harta lagi dari situ kan. Sedangkan laki-laki Oh, bagus. kalau mau dapat Jawabannya. warisan ya satu-satunya Logik. ya dari dia bekerja dan warisan dari orang tuanya itu doang. Sedangkan perempuan tuh pintunya bisa lebih banyak. Ya, itu jawabannya. Tapi kalau misalnya dia nggak nikah-nikah, ceweknya misalnya nggak laku gitu, Betul. Oke, itu tetap jawabannya. Itu tetap jawabannya. jadi tetap mengandalkan potensi dia bisa nikah dengan cowok. Bukan. Jadi gini, jawaban koi udah benar tadi. Itu sudah Oke. jawaban semuanya. Jadi gini cerita, di dalam Islam laki-laki itu adalah penanggung. Mantap. Jadi dia menanggung semua perempuan yang ada di sekelilingnya. Oke. Khususnya yang dekat ya, ibunya, saudara perempuannya, atau terus kemudian adik perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuannya, dan seterusnya. Itu semua laki-laki tuh. Nah artinya ketika seorang laki-laki dapat duit, itu bukan duit dia, tapi duit siapa? Orang tuanya. Duit, Yes. Sorry, aku nggak duit orang-orang yang dia Orang-orang di tanggung. sekitarnya yang dia tanggung. Orang-orang yang dia tanggung. Kayak aku nih misalnya, inget gak yang aku bilang aku dapat duit? Itu aku kasih ke siapa? Ummu Alilah. Karena ketika aku dapat duit, aku kasih ke dia, dia yang nanti membelanjakan untuk kemudian rumahku kan gitu kan ya. Nah kalau aku perlu nanti untuk bayar segala macam, aku bilang sama Ummu Alilah, aku perlu untuk bayar ini, aku perlu untuk bayar ini dan segala macam. Berarti duitku bukan duitku kan, tapi adalah duitnya mereka. Tapi begitu perempuan dapat yang setengah itu duit mereka pure, bukan duit siapapun. Dia nggak berbagi dengan siapapun. Malah lebih enak perempuan, Beda perempuan. karena itu setengah duit dia Dapat pure. setengah tapi udah langsung buat dia. Sedangkan Oh, laki-laki cowok dapat satu tapi tetap harus dibagi-bagi. Ya, masih ada bagi-bagi. ibunya, Ah, masih ada itu, masih betul. ada adiknya mungkin. Kecuali kalau laki-lakinya dia bener-bener anak tunggal yang gak usah berbagi, nggak bisa nanggung ya itu mungkin beda. Cuma itu kan case-nya kan nggak bisa kita pukul rata Iya. semua kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi ukhti Feren nih misalnya nih, ya ukhti Feren nih. Nah nanti besok kenapa lu jadi begini? Kita ucapkan Amin. Nah, jadi kalau nanti jadi ukhti Feren nih misalnya, lu punya suami nih misalnya, suami lu punya uang, itu uang lu. Oh kayak gitu. Iya, tapi kalau lu punya uang, lu nggak ngasih suami, nggak apa-apa. Suami nggak bisa maksa. Ustaz, yang senyum istri saya. Salah penjelasan Oh, gitu. Yang dituju sini yang dapat sini. Iya. Oke. Jadi kalau laki-laki dia dapat uang dan nggak ngasih pada istrinya atau istrinya kurang, istrinya bisa nuntut dan itu sah, wajar. Nuntut ke pengadilan. Nuntut ke pengadilan atau nuntut ke siapapun karena itu adalah haknya dia untuk dapat uang dari suaminya. Tapi kalau Feren dapat uang nih, Feren dapat Bagus uang dong. dan Feren nggak mau ngasih kepada suaminya, itu haknya Feren dan itu boleh. Suaminya nggak boleh maksa. Wow. Memang ada kok hidayah jalur harta ada kok. ada emang. Berarti Kalau aku emang itu yang bisa bikin lu tertarik. meres suamiku Nggak gitu juga fokusnya meresuami. Tapi maksudnya dia maksudnya suami itu harus secara ini ngasih ke Feren. Jadi aku mau minta semua harta suamiku. Bisa. Jadi kalau misalnya dia nggak ngasih semua harta di banknya, Enggak gitu juga sih sebenarnya. Nggak gitu juga. Lu kayak mensimplifikasi Iya. terlalu ekstrim. Tapi intinya dia wajib menafkahi lu. Kalau Ya. lu- kalau dia bilang kalau lu bilang gini, aku merasa aku nggak cukup nih. Aku misalnya mau agar kamu mencukupi aku, itu boleh. Kamu dapat duit berapa sini kasih aku, boleh. Wah, Mukanya mukanya udah evil. menarik gitu. Ini apa Menarik, kan? syaiton mulai ide-ide syaiton mulai Iya. masuk. Ini tadi Ternyata ini yang bikin dia tertarik sama Islam baru ini nih. Ini bagus deh. hidayah dari jalur harta. Hidayah jalur harta ini. Ini bagus nih, bagus. Ini bagus jadi judulnya hidayah jalur harta. Hidayah jalur harta. Feren dapat hidayah jalur harta. Udah 7 dulu banget tuh. Ini Iya. bagus sih. Keren kan? Ya, Itu gue baru kenapa tahu. setengah perempuan yang laki-laki satu. Karena setelah dapat laki-laki dia kasih ke bininya. Dia dapat apa? Berarti laki tuh selamanya miskin terus ya? Iya kasihan. Emang memang seharusnya. Berarti
Hukum untuk laki-laki pelit. Ada lagi nih. Iya, Ada lagi. tapi menarik, ada nggak sih? Ada nggak ya? Bagus. Lucu tapi filosofinya tuh lumayan gatel gitu. Gimana misalnya laki-laki nggak mau menafkahi Iya, istrinya pelit. misalnya. Itu Dosa pertama. itu termasuk kenapa gue ketawa itu ada sahabiah, ada perempuan di masa Rasulullah yang ngadu kepada Rasul, suami saya pelit. Terus Rasul nasihatin suaminya untuk tidak pelit. Karena sebaik-baik harta yang didapat oleh suami yang menikmati adalah yang paling dekat dengan dia, yaitu adalah bininya. Yes. tapi hukumnya apa? Wajib dinafkahi. Enggak, Kalau nggak maksudnya Kalau Nafkahi, pelit tetap maksudnya dosa. apakah ada hukumannya Iya. itu maksud lo kan? Iya. di Iya, maksudnya itu apakah ada hukumannya entah potong tangan entah apa itu loh. Feren tuh pengen denger itu ya, Stat. Oh iya, ada apa mulutnya dibuka lalu Iya. dimasukin tembaga panas Ya, atau mana? iya, dia gitu? suka yang gitu-gitu. Iya, Pakai iya, ada ya. mendidih. Nggak ada. Nggak, jadi Oh, berarti cuma omongan verbal doang. jadi gini, pelit itu ada dua. Satu adalah pelit yang kemudian dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Satu lagi adalah pelit dalam perkara-perkara yang wajib. Nah kalau pelit dalam perkara-perkara yang wajib, contoh ya dia ngeluarin harusnya zakat, dia nggak mau keluarin misalnya. Padahal zakat kan wajib, maka dia dosa. Dan hukumannya ada. Salah satunya tadi sebenarnya bagi orang-orang yang menahan hartanya gara-gara terus kemudian dia sayang hartanya, mulutnya dibuka. Terus kemudian dimasukin sama koin-koin yang dia kumpulin itu. Lalu terus kemudian disuruh berenang. Berenang? Ya berenang di sungai. Dengan mulut penuh koin. Ya. Dan perut penuh koin. Oh, ditelan juga. Ya sampai perutnya gede koin. Terus suruh berenang. Tenggelam kan dia kan? Oh, nggak bisa berenang dong. Iya, iya. Kan Iya, berat. berat. Dan Berat. lu tahu salah satu kematian paling gak enak apa? Apa? Tenggelam. Tenggelam. Tenggelam disuruh yang kebakar sama. kan ya? Hah? Tenggelam dan kebakar Dan kan? kebakar. Oke, itu yang Nah, kok bisa kebakar? Kebakar juga salah satu cara mati yang Enggak, gak enak. maksudnya salah satu kematian yang paling menyakitkan Oh, itu paling menyakitkan. tenggelam dan kebakar. Iya. Nah, gimana dengan lu tenggelam dengan perut penuh koin? Kebayang nggak? Tapi emang nggak bisa renang ya? Kan Hey. ada koin. Koin tuh kan logam, logam tuh berat. Tahu. Pasti kan tuh jatuh ke Iya. dasar nih. Kalau lu Tahu, seberat perut ini- lu udah penuh, mulut lu udah penuh koin. Lu berusaha berenang bagaimanapun Fix di nggak bisa. sungai. Ujungnya pasti mati anyway gak sih kalau Enggak, udah kalau full kalau koin? lu bisa berenang, lu nggak dibantu orang, pasti kan lama-lama lu tenggelam, lu capek minimal itu. Dia tuh fix. Pernah ada nyoba. Nah, oke, gini. Namanya juga hukuman di neraka.